Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Tokyo Revengers chapter 201 sampai dengan chapter 210. Sebelum mulai videonya jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah mendapatkan informasi dari Kazutora, Takemichi pun mengetahui tempat di mana Miki berada, yaitu sebuah bekas bangunan bowling. Kazutora mengatakan bahwa Miki sering berada di tempat bowling tersebut. Kazutora juga sudah memperingati Takemichi bahwa hari pernikahannya akan diadakan 3 hari lagi. Namun Takemichi tetap memaksa untuk bertemu dengan Miki. Terlihat ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan Takemichi dan Kazutora. Dan akhirnya Takemichi pun pergi ke tempat Miki berada. Di sana Takemichi duduk menunggu kedatangan Miki. Tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan pistol ke kepala Takemichi. Orang yang memegang pistol tersebut berkata, bila Takemichi bergerak, dia akan menembak Takemichi. Dan orang itu adalah Sanzu. Perlahan langkah kaki mendekat ke arah Takemichi. Terlihat ada seseorang yang duduk di belakang Takemichi. Dan orang itu adalah Miki. Miki pun berkata, masa depan yang bagus, jadi apa yang ingin kau katakan Takemichi? Terlihat Hina datang ke apartemen Takemichi, di mana terlihat apartemen yang sangat berantakan, dan Hina pun mencoba untuk membersihkannya. Tiba-tiba kalung yang dipakai oleh Hina terlepas dan terjatuh ke lantai, dan terlihat juga kalung tersebut sedikit rusak. Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi mengeluarkan sebuah surat dari saku celananya. Di mana Takemichi ingin memberikan surat undangan pernikahannya kepada Miki. Di sana Sanzu yang dari tadi sudah mengarahkan pistol ke kepala Takemichi dan berkata, "Hei diamlah, atau aku akan membunuhmu." Miki pun menyuruh Sanzu untuk keluar dari sana, dan Miki ingin berbicara berdua dengan Takemichi. Di sana Takemichi bertanya kepada Miki tentang apa yang dia maksud dengan Dark Impulsivity. Takemichi juga mengucapkan terima kasih kepada Miki karena selama 12 tahun ini, Miki sudah menjaga semuanya. Sambil berdiri dan menoleh ke Miki, Takemichi berkata, "Sekarang saatnya aku akan membantumu Miki." Tiba-tiba Miki langsung menembak Takemichi, di mana tembakan itu mengenai bagian belakang punggung Takemichi dan langsung menembus ke bagian dada Takemichi. Bukan hanya sekali, bahkan Miki pun menembak Takemichi yang kedua kalinya. Tembakan itu membuat Takemichi langsung terduduk dan terjatuh ke lantai. Di mana terlihat Takemichi perlahan mencoba berdiri sambil menahan rasa sakitnya terkena tembakan. Saat Takemichi melihat wajah Miki, Miki dengan ekspresi datarnya, langsung menembak Takemichi lagi. Di sisi Hina, dia sudah selesai membersihkan apartemen Takemichi. Sambil memandang keluar jendela, Hina pun berkata, "Sudah selarut ini, apa yang kau lakukan Takemichi?" Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi yang sudah terkapar karena menerima 3 tembakan dari Miki. Takemichi pun mencoba perlahan bangkit, di mana terlihat badan Takemichi sudah berlumuran darah. Takemichi terduduk lemas sedangkan Miki yang berdiri di hadapan Takemichi. Lalu Miki pun berkata, "Aku tidak ingin bertemu denganmu, karena bila kita bertemu aku yakin semuanya akan berakhir seperti ini." Sambil berjalan perlahan menjauhi Takemichi, Miki pun berkata, "Perjalanan panjangmu akan selesai di sini Takemichi." Dengan badan penuh darah, Takemichi perlahan berkata, "Aku pasti akan menolongmu, sebanyak yang aku bisa, aku pasti akan menolongmu Miki." Miki pun terkejut mendengar Takemichi berkata seperti itu. Lalu Miki pun berkata, "Aku akan mengakhiri semuanya di sini." Terlihat Miki menaiki sebuah tangga menuju atap bangunan. Miki langsung berdiri di tepi bangunan. Terlihat juga banyak orang yang menatap ke arah atas bangunan tersebut. Sanzu pun kaget melihat Miki yang berdiri di situ. Di sisi Miki, di mana dia membayangkan kenangan lamanya saat menjadi pemimpin Toman. Miki juga mengingat kenangan bersama dengan Shinichiro, Emma, Baji, Draken dan seluruh anggota Toman. Dan Miki pun berkata, "Semuanya, mari kita lakukan." Dan Miki pun melompat dari atas bangunan tersebut. Walaupun badan penuh darah, Takemichi berhasil menangkap tangan Miki, dan Takemichi langsung berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini Miki."
Miki pun berkata, lepaskan Takemichi, aku akan mengakhiri semuanya di sini. Sambil memegang tangan Miki sekuat tenaga, Takemichi pun berkata, apapun yang terjadi, mau berapa kali pun aku kembali ke masa lalu, aku pasti akan menyelamatkanmu Miki. Dan Miki pun menjawab, apa yang kau katakan, bukankah kau tidak bisa kembali lagi ke masa lalu, dan biarkanlah aku mengakhiri semuanya dengan tenang di sini Takemichi. Tiba-tiba Takemichi berteriak, diamlah Miki, dan Takemichi pun melanjutkan perkataannya, lagi, dan lagi, kau selalu menanggung semua beban ini sendiri. Hai Manjiro, katakan ini sekali saja, tolong aku, katakan itu sekali saja kepadaku. Jika kau berkata seperti itu, dengan senang hati aku pasti akan menolongmu. Terlihat Miki meneteskan air matanya mendengar Takemichi berkata seperti itu. Miki pun berkata, tolong aku Takemichi. Perlahan tangan Takemichi dan tangan Miki pun berjabatan. Dan Takemichi pun kembali ke masa lalu, ke 10 tahun yang lalu. Takemichi sekarang berada di tahun 2008. Terlihat Takemichi dibangunkan oleh ibunya, dan ini adalah pertama kalinya kita tahu Takemichi ternyata memiliki seorang ibu. Juli tahun 2005. Terlihat beberapa kerumunan orang, di mana kerumunan itu melihat ada orang yang sedang menghajar beberapa orang, dan juga para kerumunan itu mengatakan bahwa di tangan orang tersebut ada sebuah tato yang tertulis kejahatan dan hukuman, dan orang itu adalah Shinigami yang terkenal di Kabukicho, yaitu Hanma Suji. Kita flashback ke kehidupan Hanma saat awal bertemu dengan Kisaki, saat berumur 16 tahun, di mana saat itu Hanma sedang mengajar beberapa orang. Dia pun berkata di dalam hatinya, apakah kehidupan yang membosankan ini akan terus berlanjut sampai kematianku? Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang datang menghampirinya, dan orang itu adalah ketua Mobilus, yaitu Osanai. Di mana Osanai berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, dan orang itu adalah Kisaki. Saat Hanma datang menemui Kisaki, Kisaki berkata, jadi ini Shinigami. Di sana Hanma hanya berkata, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Lalu Kisaki melanjutkan perkataannya, jadilah pionku. Dan inilah awal pertama Hanma bertemu dengan Kisaki. Hanma pun tersenyum mendengar Kisaki berkata seperti itu. Lalu Hanma pun melanjutkan perkataannya di dalam hati, aku tidak tahu kenapa, tapi aku sangat tertarik kepadanya, dia memiliki aura berandal yang sangat berbeda. Kita flashback ke awal perang sebelum Toman melawan Mobilus. Terlihat Kisaki menghasut Kiyomasa untuk melakukan penusukan kepada Draken. Kisaki juga menghasut Panchin, di mana dia memanas-manasi Panchin agar bertindak cepat terhadap Osanai. Kisaki juga memanipulasi Peian. Kisaki mencoba memanas-manasi Peian dan mengatakan bahwa Panchin telah dibuang oleh Draken. Kisaki adalah orang yang berbakat dalam memanipulasi seseorang. Kisaki kembali menegaskan bahwa Hanma adalah hanya sekedar alat. Jika suatu saat tidak berguna lagi, Kisaki akan membuang Hanma. Hanma pun menjawab, itu kehidupan yang ideal bagiku. Saat aku bersamamu, hidupku jadi lebih berwarna dan aku merasa hidupku sekarang seperti festival Kisaki. Kita flashback ke beberapa kejadian, terlihat Kisaki yang datang ke Kazutora dan menghasut Kazutora, dan juga terlihat Kisaki yang memberikan sebuah pisau kepada Yuzuha. Namun dari semua yang Kisaki lakukan, Hanma selalu berkata dalam hatinya, bahwa setiap kali Kisaki menyiapkan pertunjukan Kisaki itu selalu membuat Hanma menjadi bergairah. Terlihat saat Hanma dan Kisaki yang sudah menjadi anggota Tenjiku, Kisaki bertanya kepada Hanma, apa alasanmu mengikutiku sampai sejauh ini? Namun di sana Hanma berkata, aku akan memberikan alasanku Kisaki saat kau sudah mati. Dan mereka pun tertawa bersama. Kita akan flashback ke kejadian kematian Emma. Terlihat Kisaki dan Hanma menuju ke tempat Emma. Di perjalanan Hanma berkata, kau bukanlah tipe orang yang suka mengotori tanganmu Kisaki. Dan Kisaki pun menjawab, aku juga tipe orang yang bisa merasakan putus asa. Di sana Hanma kaget dengan perkataan Kisaki. Kisaki pun melanjutkan perkataannya, aku tidak akan menjadi seorang pahlawan utama, dan aku ini hanyalah seorang badut. Tapi hal seperti itu tidak akan menghentikanku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Kita akan flashback ke kejadian di mana Kisaki berhasil dibawa kabur oleh Hanma dalam perang Toman melawan Tenjiku. Terlihat Hanma berhasil membawa kabur Kisaki dengan motor. Hanma pun berkata,
kau berhutang kepadaku Kisaki, tapi ini belum berakhirkan Kisaki. Terlihat Hanma kaget melihat Kisaki yang sudah mati. Sambil meneteskan air matanya, Hanma pun berkata, cara yang hebat untuk mati Kisaki. Juni 2008, di mana pada tahun ini adalah tahun Takemichi terlempar ke masa lalu setelah berjabatan tangan dengan Miki. Terlihat Hanma yang sedang duduk di depan makam Kisaki. Sambil menghisap rokok, Hanma pun berkata, bagaimana kabarmu Kisaki? Terlihat Hanma menaruh sebuah botol bir kaleng di depan makam Kisaki serta Hanma pun melanjutkan perkataannya, kalau begitu mari kita mulai kisah tentang badut dan Shinigami. Kita akan flashback di saat Sanzu bergabung di Toman. Terlihat ada seorang yang bersujud di hadapan Miki, dan orang itu adalah Mutu. Mutu juga berkata di dalam hatinya, hari itu aku sudah bersumpah kepada Miki. Pada suatu hari terlihat Miki memanggil Mutu dan berkata, Mutu, bisakah orang ini berada di dalam divisimu dan orang itu adalah Sanzu Harushio? Terlihat Sanzu berkata, biarkan aku pergi Miki. Di sana Miki melanjutkan perkataannya, semua divisi tidak menerimanya, aku pikir kau pasti bisa mengurus orang ini untukku Mutu. Terlihat setelah itu Sanzu berada di bawah kepemimpinan Mutu. Mutu yang mengajar Sanzu dan berkata, apa yang kau lihat, apakah kau merasa seperti tidak pantas sekarang? Di sana Sanzu hanya bisa memandangi Mutu. Lalu Mutu pun melanjutkan perkataannya, kau dan aku sangat mirip Sanzu. Mutu pun berkata dalam hatinya, Miki benar, Sanzu hanyalah seorang anak nakal yang tidak bisa menjaga dirinya dari sebuah masalah. Terlihat di dalam sebuah bangunan, di sana Miki yang sedang berbicara dengan Mutu. Divisi 5 Toman memiliki misi yang spesial, di mana bertugas untuk mencari orang yang berpotensi merusak dan menjadi pengkhianat di dalam Toman. Dan semua itu adalah perintah langsung dari Miki. Di suatu tempat, terlihat seperti di depan toko yang sedang tutup. Di sana Mutu dan Sanzu sedang bermain shogi. Di sana Mutu berkata, bahwa kemungkinan Baji adalah seorang pengkhianat. Sepertinya inilah cerita flashback sebelum kematian Baji di perang melawan Valhalla. Di sana Mutu mengatakan bahwa Baji yang tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Miki dan kenapa Miki tetap menerima Baji di Toman. Di sana Sanzu pun menjawab, mungkin karena Baji merupakan teman masa kecil Miki. Di sana mereka pun melanjutkan permainannya. Tiba-tiba Mutu berkata kepada Sanzu, ngomong-ngomong, kenapa kau membuat masalah dengan geng Yotsuya? Di sana Sanzu berkata, mereka mengira aku bermain-main di Toman. Di sana Sanzu terlihat agak sedih. Melihat reaksi yang seperti itu, Mutu pun mengalihkan pembicaraan dengan membuka pembicaraan baru tentang shogi yang mereka mainkan. Lalu Mutu pun mengeluarkan sebuah masker dan memberinya kepada Sanzu. Serta Mutu pun berkata, pakai masker ini agar kau terlihat sedikit bahagia. Waktu terus berganti di mana Sanzu dan Mutu selalu bersama. Mutu berkata di dalam hati, jauh dari apa yang aku pikirkan, Sanzu adalah orang yang setia. Dari kebanyakan pria, dia yang paling kuat dan pemberani, dan tidak terasa sekarang selama 6 bulan ini, Sanzu selalu berada di sebelahku. Sambil tersenyum Sanzu berkata, aku ini anak tunggal, aku ingin sekali memiliki saudara sepertimu. Lalu Mutu pun menjawab, apa kau tahu, kau sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri Sanzu. Dan perlahan Sanzu dan Mutu berjalan pergi. Tak pernah kukira, Sanzu dan aku semakin dekat. Dia selalu mengikutiku dan selalu menuruti apapun yang kukatakan. Dan itulah yang dikatakan Mutu di dalam hatinya. Kita lompat ke momen saat Takemichi diculik oleh Mutu. Di sana, Mutu berkata kepada Sanzu, ini bisa jadi berbeda, jika aku bertemu dengan Miki lebih awal. Terlihat di pinggir jalan di mana Mutu dan Sanzu akan pergi ke suatu tempat. Di sana Mutu berkata kepada Sanzu, Sanzu, kau bebas memilih jalan apa yang kau pilih sekarang. Sambil tersenyum Sanzu pun berkata, aku akan selalu bersamamu bos. Mereka pun berjalan bersama di tengah malam yang dingin, di mana Sanzu yang selalu berjalan di belakang Mutu dan selalu mengikuti Mutu. Kita akan maju ke masa di mana Mutu yang bebas dari penjara. Terlihat di luar sudah ada Sanzu yang sudah menunggu. Terlihat di mana Sanzu mengajak Mutu untuk pergi ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat di mana insiden Kanto dulu pernah terjadi. Itu adalah tempat pertarungan Toman dengan Tenjiku.
Terlihat Mutu yang masih kaget dan berkata kepada Sanzu, "Kenapa kau membawaku ke sini, Sanzu?" Terlihat Sanzu memegang sebuah tas yang panjang, dan seperti akan mengeluarkan suatu benda. Sanzu pun berkata, "Aku sudah menunggu lama untuk hari ini." Tiba-tiba Sanzu menebas badan Mutu menggunakan sebuah katana. Di sana Sanzu juga berkata, "Kau adalah seorang pengkhianat," di mana tebasan itu membuat Mutu langsung terduduk lemas. Darah pun perlahan keluar dari badan Mutu. Lalu Mutu pun berkata, "Kenapa kau melakukan ini, Sanzu?" Lalu Sanzu pun menjawab, "Apa kau ingat saat kita masih bermain sogi, kau berkata, raja lebih penting dari segalanya?" Sambil membuka masker, Sanzu pun tersenyum dan berkata, "Skakmat." Itulah kata terakhir dari Sanzu untuk Mutu. 2008. Terlihat di pusat kota, Sanzu yang berdiri memandang ke sebuah layar yang sedang menampilkan berita. Dalam berita tersebut berkata, sebuah kerangka tengkorak ditemukan di Teluk Tokyo dan untuk saat ini kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan identitas korban. Pada tahun ini juga merupakan tahun Takemichi kembali ke masa lalu setelah berjabatan tangan dengan Miki di tahun 2018. Terlihat Takemichi menggunakan pakaian SMA yang sedang berlari dan berkata di dalam hati, "Kenapa aku bisa kembali ke masa lalu? Tapi ini bukan 12 tahun, melainkan 10 tahun. Takemichi tiba di depan SMA-nya, tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang memanggilnya, dan orang itu adalah teman-temannya Takemichi, Yamagishi, Makoto, Takuya dan juga Akun. Lalu Takuya berkata, "Hai Takemichi, kau datang lebih awal, biasanya kau selalu datang terlambat." Terlihat Takemichi yang kaget melihat semua teman masa SMP-nya. Tiba-tiba ada seseorang yang langsung merangkul Takemichi dari belakang. Orang yang merangkul Takemichi itu memiliki rambut hitam yang panjang. Lalu orang tersebut berkata, "Hei Takemichi, sudahkah kau belajar untuk ujian akhir ini?" Sambil menggaruk kepalanya, orang tersebut melanjutkan perkataannya, "Hey man, saat aku duduk di kelas, aku selalu merasa mengantuk." Di sana Takemichi sangat kaget dan Takemichi tidak tahu siapa orang tersebut. Terlihat Yamagishi berkata, "Hakai cukup membantu walaupun penampilannya seperti itu." Mendengar Yamashigi berkata seperti itu, Takemichi pun sadar bahwa orang tersebut adalah Hakai. Takemichi hanya bisa terdiam melihat penampilan Hakai yang berbeda. Lalu Hakai berkata, "Apa yang salah Takemichi? Apakah kau sedang sakit? Atau terjadi sesuatu Takemichi?" Dan Takemichi langsung menanyakan tentang keadaan Shifuyu. Lalu Takemichi pun langsung berlari mencari keberadaan Shifuyu. Dan pada akhirnya Takemichi pun menemukan keberadaan Shifuyu. Terlihat Shifuyu yang sedang membaca manga dan berkata kepada Takemichi, "Ada apa Takemichi?" Takemichi hanya bisa terdiam dan perlahan meneteskan air matanya. Sambil perlahan berjalan ke arah Shifuyu, Takemichi pun berkata, "Aku berjabatan tangan dengan Miki di masa depan, dan aku kembali lagi ke masa lalu." Shifuyu pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi, dan Shifuyu pun berkata, "Jadi kau Takemichi dari masa depan?" Sambil tersenyum ke arah Shifuyu, di mana air mata Takemichi tidak berhenti menetes, Takemichi pun berkata, "Iya, ini aku Shifuyu." Shifuyu pun menjawab, "Kenapa itu bisa terjadi?" Lalu Takemichi pun menjawab, "Aku juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, tapi pada saat itu, aku sudah mengatakan kepadanya, bahwa aku akan menolongnya." Di suatu tempat, terlihat Kokonoi sedang menginjak kepala seseorang, dan Kokonoi berkata, "Hei, jangan lupakan itu, tidak ada lagi yang lain selain kami di sini." Di sana ada Sanzu, lalu Sanzu pun berkata, "Pemandangan yang luar biasa, melihat bos kami yang tidak terkalahkan." Terlihat ada seseorang yang berdiri di banyak orang yang terkapar, dan orang itu adalah Miki, dan Miki lah yang sudah mengalahkan semua orang tersebut. Di masa lalu ini ada sebuah geng yang bernama Kanto Manji. Ketua dari geng ini adalah Miki, Kokonoi dan Sanzu juga merupakan anggota dari geng tersebut. Setelah itu terlihat Madara Mesion, Kakuchoi, Haitani bersaudara, Mochi, dan juga terlihat Akashi Takeomi yang berdiri di atas sebuah bangunan sambil menghisap sebuah rokok. Di dalam salah satu ruangan seperti ruangan perpustakaan terlihat Takemichi yang melihat ke arah keluar jendela dan di sana juga terlihat ada Shifuyu.
Takemichi berkata kepada Shifuyu, bahwa dia tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Saat berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi kembali ke 12 tahun ke masa lalu. Tapi di masa depan saat berjabatan tangan dengan Miki, dia malah kembali ke 10 tahun ke masa lalu. Mendengar perkataan dari Takemichi, Shifuyu pun menjawab, jadi Miki pemicunya untukmu kembali ke masa lalu, jadi sekarang kau tidak akan mudah lagi untuk kembali ke masa depan lagi Takemichi. Mendengar Shifuyu berkata seperti itu, Takemichi pun menjawab, itu yang aku maksud, aku ingin tahu sekarang Miki berada di mana. Shifuyu hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan Takemichi yang menanyakan tentang keberadaan Miki. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, orang itu adalah Yamagishi. Di sana Yamagishi berkata, wow, lihat, Takemichi yang begitu ingin tahu tentang dunia berandalan, ini sangatlah langka. Terlihat Takemichi yang sedikit kaget dengan kemunculan Yamagishi dan mendengar perkataan dari Yamagishi. Lalu Yamagishi pun menjelaskan kepada Takemichi, 2 tahun telah berlalu sejak pembubaran geng Tokyo Manji. Daerah Tokyo sudah banyak yang berubah, terutama pembubaran tiba-tiba geng yang berkuasa yaitu Toman. Sekarang Tokyo menjadi daerah yang sangat kacau. Terlihat di sana Takemichi bukan hanya mendengarkan saja, tapi Takemichi juga mencatat semua yang dijelaskan oleh Yamagishi. Shifuyu hanya tersenyum melihat Takemichi yang begitu serius mencatat semua yang dijelaskan oleh Yamagishi. Yamagishi melanjutkan perkataannya, Tokyo sekarang hanyalah sebuah kota yang penuh dengan kekacauan, banyak geng yang mengaku bahwa mereka yang menjadi the next Tokyo Manji dan menjadi yang terkuat di Tokyo. Konflik itu kemudian disebut sebagai masa Tokyo Sengoku. Singkatnya, Sengoku adalah sebuah peperangan yang merebutkan daerah kekuasaan. Di sana Takemichi yang kaget mendengar apa yang dikatakan Yamagishi. Lalu Yamagishi melanjutkan perkataannya, namun selama ini ada 3 karismatik atau 3 yang terkuat yang telah mengakhiri semua kekacauan itu. Pertama berbasis di daerah Minato. Dia memiliki kekuatan dan pengaruh terbesar yaitu Tokuhara Tandai dari Terano Selatan. Kedua berbasis di daerah Shinjuku, dia yang mengatur geng terkuat dan dia bekerja di balik layar, yaitu Brahma, yang dipimpin oleh Kawaragi Senju. Dan yang ketiga berbasis di daerah Shibuya, Kanto Manji, geng yang pemimpinnya adalah Manjiro Sano atau Miki. Terlihat Takemichi berkata dalam hatinya setelah mendengar perkataan Yamagishi yang menyebut nama Miki, Kanto Manji geng, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Miki membuat geng lain setelah dia membubarkan Tokyo Manji geng? Seketika itu Takemichi juga memikirkan perkataan Miki pada tab video di masa depan, di mana dalam tab video tersebut memperlihatkan Miki yang berkata di depan kamera, tolong jangan terlibat dalam hal ini, pasti tidak akan menyenangkan berada di dekatku. Memikirkan perkataan Miki dalam tab video tersebut, Takemichi berkata dalam hatinya, jadi itu alasannya kau membuat geng baru Miki. Tiba-tiba Shifuyu berkata, hei Takemichi, apakah kau melamun lagi? Kau pasti banyak memikirkan tentang Miki, tapi Takemichi, tidakkah ada seseorang yang harus kau temui sekarang? Pada slide berikutnya di mana memperlihatkan Takemichi yang bersujud di hadapan Hina. Di sana Takemichi meminta maaf kepada Hina karena di masa depan dia tidak bisa menikahi Hina. Terlihat Hina sedikit kaget melihat Takemichi berkata seperti itu, serta Hina juga kaget karena Takemichi melakukan perjalanan waktu lagi. Adegan sujud Takemichi kepada Hina dilihat oleh banyak orang yang lewat, karena Takemichi melakukannya di tempat umum yang banyak dilintasi oleh banyak orang. Setelah adegan tersebut Takemichi mengajak Hina untuk berbicara di sebuah jembatan, dan sambil memandang ke arah gedung yang tinggi Takemichi berkata, Hina, ini semua sekarang masuk akal bagiku, ini semua tidak akan berakhir sampai aku benar-benar menyelamatkannya. Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Hina pun menjawab, kemungkinan kau melakukan pilihan yang salah dan kemungkinan semua ini akan berakhir dengan akhir yang buruk lainnya Takemichi. Terlihat Takemichi yang kaget mendengar perkataan dari Hina, sambil tersenyum ke arah Takemichi, Hina pun melanjutkan perkataannya, bahwa jika semua itu terjadi aku akan selalu di sampingmu dan aku akan selalu menyemangatimu Takemichi.
Setelah Hina berkata seperti itu, mereka pun melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil berjalan pergi Takemichi berkata, "Sano Manjiro, aku akan membawamu kembali." Pembahasan dari chapter 206 sampai chapter 208 merupakan awal dimulanya Arc Bonten, dan Arc Bonten ini merupakan arc terakhir manga Tokyo Revengers. Di perjalanan keluar sekolah, Takemichi berkata kepada Shifuyu, "Jadi bagaimana caranya aku dapat mengalahkan Miki?" Shifuyu yang terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi dan Shifuyu pun berkata, "Jangan berbicara tanpa berpikir panjang." Tiba-tiba Takemichi, lalu Takemichi membalas perkataan Shifuyu, "Aku serius Shifuyu." Shifuyu yang sudah sangat mengenal Takemichi pun menyarankan Takemichi untuk bertemu dengan seseorang terlebih dahulu sebelum membulatkan tekadnya. Akan tetapi Takemichi bingung siapa yang Shifuyu maksud, dan Shifuyu berkata, "Karena geng Tokyo Manji sudah tidak ada lagi, kita butuh kekuatan untuk melawan Miki." Lalu tiba-tiba saja ada Hakai yang melihat mereka berdua sedang bicara, dan Hakai pun menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan, karena menurut Hakai itu kedengarannya sangat menarik. Namun Takemichi lebih memilih untuk tidak memberitahu Hakai tentang situasi saat ini. Walaupun begitu, Hakai sepertinya juga mendengar tentang mereka yang membicarakan tentang ingin bertemu dengan yang lainnya. Hakai yang melihat Takemichi dan Shifuyu sedang tidak sibuk, Hakai pun meminta mereka untuk pergi mengikutinya, karena Hakai ingin menunjukkan suatu tempat kepada mereka berdua. Takemichi dan Shifuyu pun pergi mengikuti Hakai. Akhirnya mereka pun sudah sampai di tempat tujuan. Di sana sudah ada Pancin, Peian dan Mitsuya yang menunggu mereka. Namun saat itu Takemichi masih belum mengenali siapa mereka. Takemichi masih berpikir mereka adalah geng Yakuza, dan Takemichi pun sangat panik saat itu. Bagaimana kalau mereka benar-benar Yakuza yang asli? Tapi kepanikan itu tidak berlangsung lama, ketika Pancin mengatakan, "Sudah lama tidak bertemu denganmu Takemichi." Sambil meletakkan kacamatanya dan kembali mengingatkan kepada Takemichi kalau dia adalah Hayashida Haruki atau yang kita kenal dengan nama Pancin. Setelah Takemichi mengetahui bahwa dia adalah Pancin, seketika Takemichi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Takemichi yang kaget bahwa Pancin sudah keluar dari penjara remaja dan Takemichi pun jadi sangat senang dapat melihatnya lagi. Namun saat Takemichi kaget mengetahui bahwa Pancin sudah keluar dari penjara remaja, Mitsuya sedikit heran kenapa Takemichi baru tahu kalau Pancin sudah dibebaskan, hingga Mitsuya mengatakan, "Lelucon apa yang kau buat Takemichi? Itu berita lama, tidak mungkin kau tidak mengetahuinya Takemichi." Saat Takemichi dan Hakai mengetahui bahwa Mitsuya juga ada di sana, mereka pun semakin senang bisa bertemu secara kebetulan seperti ini. Tidak hanya Pancin dan Mitsuya, Peian pun juga berada di sana dan mereka bertiga berpenampilan berbeda. Peian yang sedang duduk sambil memandangi Takemichi yang sedang kaget pun bertanya, "Apakah kau juga sedang mencari ruangan Takemichi?" Di mana tujuan Mitsuya berada di sana karena ia sedang mencari ruangan studio kecil untuk dia sewa. Lalu Peian pun memberitahu Hakai tentang Mitsuya yang sangat pilih-pilih dalam ruangan, tapi hal itu langsung dijawab oleh Mitsuya, "Itu wajar saja aku lakukan karena Peian tidak bisa memberi ruangan yang layak." Dan Hakai pun mengatakan kepada Peian agar jangan pernah mengecewakan Mitsuya dan berharap Peian dapat memberikan yang terbaik untuk Mitsuya. Takemichi yang melihat hal itu pun menyadari, mungkin inilah kenapa Peian dan Pancin menjalankan bisnis real estate di masa depan. Terlihat Hakai pun meminta Peian untuk mencarikannya sebuah ruangan, karena dia merasa sangat sulit hidup bersama Yuzuha, di mana diketahui bahwa Hakai sering dicerewetin dan digerutu oleh Yuzuha. Lalu sambil membuka laptop, Peian menjawab, "Itu sangat mudah, aku punya beberapa daftar ruangan yang dapat kau pilih." Karena melihat mereka antusias, Shifuyu pun juga tertarik untuk melihatnya juga, sedangkan Takemichi yang dari tadi melihat mereka yang sibuk mencari ruangan untuk disewakan, Takemichi pun berkata dalam hatinya, semuanya tumbuh dengan baik, dan saat itu mereka juga mengajak Takemichi bergabung untuk melihatnya juga. Dari daftar yang Peian berikan kepada Hakai, semuanya terlihat sangat mahal, tapi Peian menyanggahnya, karena Peian tahu bahwa orang tua Hakai sangat kaya, maka saat itu juga Mitsuya benar-benar teliti dengan pilihannya, sedangkan Pancin, sepertinya dia memang harus membutuhkan Peian dalam bisnis ini,
Karena dia benar-benar bodoh, Mitsuya mengatakan bahwa daftar memang terlihat bagus tapi karena ada tulisan, jadi terlihat tidak cocok untuk dijadikan tempat kerja. Pancin yang kebingungan pun mencoba untuk menanyakan kepada Peiyan kenapa itu bisa tidak cocok. Karena kebodohan Pancin, Peiyan pun menjelaskannya dengan keras, karena aku pergi bernegosiasi dengan pemiliknya. Pancin, apakah otakmu itu hanya kemasan vakum? Tapi bukannya marah, Pancin malah senang. Seketika Shifuyu berkata kepada Takemichi, bagaimana kalau mengajak mereka untuk ikut ke dalam rencana Takemichi? Jika semuanya ikut, maka pastinya kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Takemichi yang mendengar perkataan Shifuyu pun hanya tersenyum dan mengakui itu adalah ide yang bagus. Tapi Takemichi mengatakan kepada Shifuyu untuk jangan melakukan itu. Shifuyu pun heran dengan perkataan Takemichi. Bahkan sampai saat mereka di perjalanan pulang pun Shifuyu pun masih belum mengerti kenapa Takemichi tidak mau melakukannya. Saat di kereta Hakai pun berkata, mereka semua terlihat luar biasa, dan Hakai pun bertekad mengikuti kesuksesan Peiyan, Pancin dan Mitsuya. Takemichi yang mendengar hal itu pun mencoba untuk menyemangati Hakai dan Takemichi mengatakan kepada Hakai bahwa Hakai akan menjadi orang yang sukses. Lalu setelah cukup lama di kereta akhirnya Shifuyu dan Takemichi harus berpisah dengan Hakai, karena arah ke rumah mereka berbeda. Saat hanya berdua dengan Takemichi, Shifuyu pun mencoba untuk menanyakan kepada Takemichi kenapa dia tidak mau mengatakan kepada yang lainnya tentang rencananya. Padahal menurut Shifuyu itu adalah kesempatan yang bagus selagi mereka semua di sana. Saat itu Takemichi berkata kepada Shifuyu, bukannya aku tidak mau, tapi mereka sedang bekerja keras dalam mencapai rencana masa depan mereka, karena itulah kenapa aku tidak mungkin mengajak mereka. Shifuyu yang mendengarkan apa yang dikatakan Takemichi pun paham dengan alasan Takemichi, dan Shifuyu mencoba untuk mencari tahu apakah ada seseorang yang lain yang bisa mereka ajak bergabung dalam rencana Takemichi. Saat Shifuyu melihat ponselnya, Shifuyu baru ingat kalau dia harus pergi ke tempat pekerjaan paruh waktunya, dan Shifuyu meminta maaf kepada Takemichi karena harus pergi meninggalkan Takemichi. Akan tetapi Takemichi penasaran dengan pekerjaan paruh waktu Shifuyu dan Takemichi pun pergi mengikuti Shifuyu hingga terlihat saat Shifuyu masuk ke sebuah pet shop. Dan saat itu juga Takemichi kembali menyadari kalau Shifuyu seharusnya juga tidak bisa ikut terlibat dalam rencananya, karena teringat di 10 tahun yang akan datang, Shifuyu juga akan menjadi pemilik sebuah pet shop. Setelah Takemichi memikirkannya akhirnya Takemichi menyimpulkannya, bahwa tidak mungkin Takemichi melibatkan mereka dalam pertarungan ini. Takemichi langsung berlari meninggalkan tempat kerja Shifuyu. Di dalam perjalanan Takemichi berkata dalam hatinya, hal ini tidaklah seperti saat kami masih SMP dulu. Sekarang Shifuyu, Mitsuya, Pancin dan Peiyan mempunyai sebuah mimpi dan tujuannya masing-masing. Tiba-tiba Takemichi kembali mengingat tentang perkataan dari Miki yang mana Miki berjanji akan melindungi semua orang di Toman dan juga Hina. Pada hari di saat Toman akan dibubarkan, Takemichi menceritakan kepada Miki tentang masa depan, di mana semua orang mati, dan sekarang 2 tahun kemudian setelah Toman bubar, ini adalah masa depan di mana Miki berjanji untuk melindungi semuanya. Setelah cukup jauh berlari, Takemichi pun berhenti untuk beristirahat sebentar, lalu dengan tatapan yang penuh dengan tekad yang kuat Takemichi pun berkata, aku tidak bisa membiarkan mereka semua terlibat dengan semua ini, dan untuk itu aku memutuskan untuk melakukan semuanya sendiri. Lalu setelah itu pun terdengar suara ponsel Takemichi berdering dan saat dia melihat ponselnya ternyata yang menghubunginya adalah Draken. Saat itu Draken menyuruh Takemichi untuk menemuinya apabila dia sedang senggang. Kedatangan Takemichi ke bengkel milik Draken. Bengkel ini bernama DND Motorcycle. Takemichi kemudian menyapa Draken dan berkata, sudah cukup lama ya dari terakhir kita bertemu. Mendengar suara Takemichi, Draken dari tadi masih otak-atik motor di bengkelnya pun membalas, kebetulan sekali, aku juga baru selesai memperbaiki CB250T itu. Motor ini juga sempat tertunda perbaikannya karena suku cadang yang diperlukan untuk memperbaiki motornya baru saja tiba. Karena Takemichi baru datang dari masa depan, jadi dia tidak tahu apa-apa mengenai kejadian yang selama ini terjadi. Draken kemudian meminta Takemichi untuk mengetes kondisi motornya setelah diperbaiki, dan mereka berdua pun pergi meninggalkan bengkel milik Draken.
Di perjalanan Takemichi menceritakan semuanya kepada Draken mengenai dirinya yang kembali lagi dari masa depan ke masa kini. Di waktu 10 tahun yang lalu, Takemichi juga menceritakan alasannya kenapa dia kembali lagi ke masa lalu dan berkata jika selama ini Miki lah orang yang selalu menyelamatkannya dan jadi giliran Takemichi untuk menyelamatkan dan membawa kembali Miki. Namun di masa ini Draken kembali mengingatkan Takemichi, persis dengan apa yang dilakukan dan Draken katakan di masa depan. Draken berkata jika tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan Miki. Seperti yang kau ketahui, kami semua mantan anggota dari geng Toman sekarang sudah menjadi warga sipil biasa yang baik, dan kita tidak lagi hidup di dunia seperti sebelumnya. Kita semua sekarang juga sudah memiliki tujuan hidup masing-masing. Sekarang kita sedang berusaha mengejarnya serta berusaha mencapai hal-hal yang kita cita-citakan. Sedangkan Miki sebaliknya, dia memilih dan mengejar hal yang bertolak belakang dengan kita. Tujuannya sekarang adalah untuk menjadi berandalan terkuat dan nomor satu, serta menciptakan generasi berandalan baru. Itulah alasan kenapa dia meninggalkan kita semua. Miki menginginkan kita semua bisa hidup bahagia tanpa terlibat lagi dengan dirinya yang tetap memilih untuk terus hidup di dunia berandalan. Kemudian Draken meminta Takemichi untuk melupakan Miki dan berhenti berusaha menyelamatkannya. Draken juga mengingatkan bahwa Miki sekarang sudah jauh berbeda dengan Miki yang mereka kenal saat masih bersama di Toman dulu. Sekarang Miki tidak akan segan-segan dan tidak akan berpikir dua kali untuk membunuhmu. Mendengar perkataan Draken, Takemichi pun teringat dengan keadaan Miki di masa depan, di mana Miki di masa depan memang benar sesuai dengan yang Draken katakan. Miki tidak segan-segan membunuh Takemichi. Di tengah perbincangan keduanya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan dari Inui ke arah Draken, dan Takemichi dan Draken pun kaget melihat hal tersebut. Terlihat Inui sedang digendong seperti orang yang sedang memegang kucing liar oleh geng motor misterius sambil melaju dalam kecepatan tinggi. Setelah berpapasan dengan Draken, orang ini pun kemudian melempar badan Inui ke arah Draken dengan sangat kencang. Beruntung Takemichi bisa sedikit menekan rem dan melambatkan laju kendaraannya, hingga Inui bisa mendarat dengan selamat. Ternyata orang misterius itu ialah Tyrannosaurus. Dia adalah salah satu dari 3 dewa terkuat penguasa Tokyo dan pemimpin geng dari Tokuhara Tandai. Kemudian ia menghentikan laju kendaraannya dan berkata kepada motornya, "Mari kita ramaikan suasana ini nocturne." Takemichi yang baru pertama kali melihat Tyranno pun bertanya ke Draken, "Siapa orang ini?" Draken berkata bahwa orang ini adalah perwakilan atau pemimpin dari geng Tokuhara Tandai, Tyrannosaurus yang tak tertandingi. Jika Miki memiliki julukan yang tak pernah terkalahkan, Tyranno memiliki julukan yang hampir mirip dengan Miki yaitu Tyranno yang tak tertandingi. Kemudian terlihat Tyranno mendengarkan suara yang ada di kupingnya. Ternyata suara yang dimaksud adalah suara knalpot motor-motor yang datang mengikutinya ke sini. Mereka semua adalah motor para anggota Tokuhara Tandai. Ternyata Tyranno tidak datang sendiri, melainkan membawa semua anak buahnya bersamanya. Ternyata Draken, Takemichi dan Inui telah terpojok. Semua anggota geng dari Tokuhara Tandai mengelilingi mereka bertiga hingga tidak ada jalan lagi untuk bisa lari dari situasi ini tanpa pertarungan. Tyranno kemudian turun dari motornya dan menghampiri Draken. Namun tidak disangka ternyata tujuan Tyranno ke sini bukan untuk bertarung dengan Draken. Tyranno yang datang menghampiri Draken dan justru Tyranno berkata, "Bergabunglah bersamaku." Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.